Saat malam hujan, terlihat ada seorang wanita yang berdiri diam seperti ketakutan sambil memohon untuk mematikan sebuah lagu dari sebuah tape. Wanita ini seperti berbicara dengan seseorang, namun yang terlihat tidak ada siapapun di sana. Wanita yang sepertinya buta itu kemudian berjalan ke sebuah ruangan dan seperti ingin melakukan bunuh diri. Kemudian ada seseorang yang menendang kursi pijakan dirinya yang membuat wanita itu tergantung dengan tali yang terlilit pada lehernya. Di tempat lain diperlihatkan, ada seorang wanita bernama Julia yang tiba-tiba merasakan dirinya tercekik saat tengah melakukan presentasi. Dia lantas membuka pita yang terlilit di lehernya dan seketika itu dia merasakan sebuah perasaan buruk yang menimpa saudara kembarnya. Wanita yang melakukan bunuh diri tadi adalah Sarah yang merupakan saudara kembar dari Julia. Karena perasaan yang tidak enak, Julia lantas bergegas pergi ke rumah Sarah dengan mengajak suaminya yang bernama Ishak. Sarah, Dikarenakan tidak ada yang menjawab, mereka lantas buka paksa dengan memecahkan kaca yang berada di atas gagang pintu. Setelah itu, mereka berdua kemudian berusaha mencari Sarah di dalam setiap sudut rumah. Beberapa saat kemudian, Ishak yang memeriksa ruangan basement lantas menemukan bercak noda darah yang berada di atas lantai. Dia kemudian masuk dan merasa terkejut setelah mengetahui bahwa Sarah telah tewas dengan keadaan tergantung di atas tali. Singkat cerita, mereka kemudian menghubungi polisi dan hasil forensik menyatakan bahwa Sarah melakukan bunuh diri. Setelah para polisi pergi, Julia yang berada di dalam ruangan sendirian lalu dikagetkan dengan sebuah suara musik yang sangat dibenci oleh Sarah berbunyi sendiri. Kejadian-kejadian aneh kemudian datang menghampiri Julia hingga membuatnya merasa bahwa kematian Sarah bukanlah sebuah bunuh diri. Julia di sini merasa yakin bahwa saudaranya itu tewas karena dibunuh oleh seseorang. Film ini akan bercerita tentang Julia yang mencari fakta tentang kematian saudara kembarnya yang bernama Sarah. Di dalam pencariannya nanti akan banyak sekali fakta yang terungkap hingga membuat nyawa dari Julia ikut terancam. Bagaimanakah keseluruhan alur ceritanya? Mari kita ulas alur cerita Julia S 2010. Setelah prosesi pemakaman selesai, Julia yang masih penasaran kemudian meminta hasil otopsi Sarah kepada polisi. Julia juga bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dia alami kemarin. Mulai dari musik yang menyala sendiri, orang di dalam rumah, dan juga sosok misterius yang menembuk pundaknya saat prosesi pemakaman Sarah berlangsung. Namun polisi tersebut menegaskan kembali bahwa yang menimpa Sarah adalah murni kasus bunuh diri karena polisi tidak menemukan sidik jari orang lain selain milik Sarah yang berada di dalam rumah. Singkat cerita, Julia kemudian datang ke rumah tetangga Sarah yang sering membantu ketika dirinya masih hidup. Ketika sampai, tetangga Sarah tersebut lantas bercerita bahwa Sarah memiliki seorang teman baru yang dia kenal dari sebuah tempat yang bernama Bauman Pusat. Bauman Pusat adalah sebuah tempat bagi orang-orang buta yang membuat mereka percaya bahwa agar bisa hidup normal kembali. Tanpa pikir panjang, Julia kemudian datang ke tempat yang diceritakan oleh wanita tua tadi. Setelah sampai, Julia kemudian masuk ke sebuah ruangan yang terdapat banyak wanita buta sedang berganti baju dan saling mengobrol. Tanpa sengaja ada salah satu wanita menyinggung tentang Sarah yang telah memiliki seorang pacar dan bahkan sudah pergi ke Hotel Bella Vista yang merupakan hotel untuk seks. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mendekati Julia dan bertanya siapa pria yang sedang mengikutimu. pues aquí hay alguien más. Un hombre. Mendengar itu sontak Julia memalingkan wajah dan mencoba mengejar pria tersebut sampai ke sebuah lorong. Saat tengah terpojok, pria itu lantas menyalakan flash kamera yang membuat Julia menutup mata dan pria itu bergegas pergi melarikan diri. Beberapa saat kemudian setelah sampai di rumah, Julia lantas mencari berkas milik Sarah dan menemukan sebuah tanda terima bahwa Sarah pernah memesan sebuah kamar di Hotel Bella Vista. Ishak yang tidak percaya dengan cerita Julia bahwa ada orang yang memata-matainya lantas mengemasi barang-barang dan ingin mengajak Julia untuk pulang. Namun, Julia meyakinkan suaminya bahwa yang dia butuhkan sekarang adalah pergi berlibur. Ternyata Julia mengajak Ishak untuk berlibur dan menginap di Hotel Bella Vista tempat Sarah dahulu pernah menginap. Sampainya di dalam, Julia lantas bertanya tentang saudarinya Sarah dengan menunjukkan bukti kwitansi hotel, namun tiba-tiba komputer error yang membuat data atau nama penyewa tidak ada.
Singkat cerita, saat Julia dan suaminya tengah makan di restoran, ada seorang pelayan yang bercerita bahwa dahulu Sarah datang dengan seorang pria dengan wajah seperti orang sedih dan terlihat pemalu. Sang pelayan juga mengatakan bahwa ketika Sarah datang, dia mengenakan penutup mata seperti orang yang habis operasi. Kemudian Ishak yang selama ini sudah tahu bahwa operasi yang dijalani Sarah gagal tidak ingin bercerita karena tidak mau membuat Julia merasa khawatir. Seketika itu, saat ingin meninggalkan restoran, penglihatan Julia tiba-tiba kabur dan terbukti saat ingin menyeberang jalan, Julia tidak tahu ada mobil yang melintas hingga membuat dirinya akan tertabrak. Di keesokan harinya ada seorang petugas datang memberi sebuah kunci yang pernah tertinggal di bawah ranjang bekas Sarah menginap. Petugas itu juga menyarankan agar Julia mengecek CCTV hotel tempat pria itu memarkirkan kendaraannya. Pria tua itu juga mengatakan bahwa Julia harus berhati-hati karena orang yang bersama Sarah memiliki mata yang sangat marah dan tahu bagaimana bisa menjadi bayangan yang tidak memiliki cahaya. Pembicaranya kemudian berhenti tak kala pria tersebut terlihat di belakang Julia yang lalu dikejar Julia namun tetap tidak berhasil. Beberapa saat kemudian Julia pun datang ke tempat penyimpanan CCTV dan teror demi teror pun kemudian terjadi. ¡Cago en la puta! ¿Qué pasa? No puede ser. Di tempat lain diperlihatkan, pria tua yang tadi memberitahu Julia kemudian dibunuh oleh pria misterius itu ketika dirinya sedang asik mandi. Pria misterius ini begitu sangat lihai dan terlihat dia berjalan dengan tenang melewati petugas hotel dan juga Julia yang datang dengan petugas keamanan. Karena sangat khawatir dengan suaminya, Julia pun jatuh pingsan dan ketika diperiksa oleh dokter, penyakit mata Julia bertambah semakin parah. Sé que estás pasando por un mal momento. Petugas polisi kemudian datang mengabarkan perkembangan kasus hilangnya Ishak dan juga menyinggung tentang operasi yang dahulu dilakukan oleh Sarah. Sang polisi merasa heran karena dokter tidak pernah berbicara tentang siapapun mengenai operasi Sarah dan bagaimana suamimu Ishak bisa tahu. Seorang petugas lain kemudian datang memberitahu bahwa saat mereka berpatroli di rumah Sarah, mereka melihat lampu rumah yang menyala. Setibanya mereka di rumah Sarah, sang polisi kemudian menemukan sebuah surat dan bersamaan dengan itu Julia menemukan sang suami yang telah tewas tergantung di basement rumah. Dan ternyata isi surat itu adalah sebuah pengakuan dari suami Julia yang telah 6 bulan ini menjalin hubungan dengan Sarah sebagai sepasang kekasih. Di dalam surat itu Ishak menjelaskan bahwa dia tidak mampu hidup tanpa Sarah dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, Julia mendapatkan sebuah pendonor mata namun dokter berkata bahwa selama 2 minggu ini mata Julia tidak boleh terkena cahaya dulu. Karena hal itulah, dokter akan menugaskan seorang perawat yang akan datang ke rumah Julia setiap hari. Sampainya di rumah, Julia lantas meminta tolong untuk mencocokkan kunci milik Sarah yang ditemukan di hotel namun tidak ada yang cocok. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang perawat pria yang beralasan terlambat karena terkena macet dalam perjalanan ke rumah Julia. Malam harinya saat sedang tidur, Julia bermimpi bertemu dengan Ishak dan juga Sarah yang memaksa untuk membuka perban pada matanya. Saat terbangun, Julia kemudian diteror kembali dengan pria misterius namun berhasil diselamatkan oleh Ivan yang ditugaskan merawat dirinya. Hari demi hari pun dilalui Julia dengan mata yang ditutup dengan perban ditemani oleh Ivan yang setia merawatnya. Tak terasa, hubungan mereka pun semakin dekat dan saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Setelah Ivan pergi dari rumah Julia, terlihat pria misterius itu muncul dan ingin menyuntikkan sesuatu kepada Julia yang sedang tertidur. Namun, Julia terbangun dan berlari keluar rumah yang kemudian diselamatkan oleh pria tetangganya yang bernama Blasco. Saat di dalam rumah, Blasco yang terangsang kemudian berusaha untuk memperkosa Julia. Hingga pada akhirnya, Julia pun berhasil kabur setelah menemukan kunci rumah milik Blasco dan diselamatkan oleh Ivan yang kemudian diajak ke rumahnya. Saat di rumah Ivan, Julia kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Lia yang datang mengendap-endap ke rumah Ivan. Lia di sini memperingatkan Julia bahwa dirinya harus berhati-hati dengan Ivan karena dia curiga bahwa perawat itulah yang menyuntikkan sesuatu ke Sarah agar dirinya tetap mengalami kebutaan.
Mendengar cerita itu, Julia masih berpikir ulang mengingat ayah Lia Blasco yang tadi berusaha untuk memperkosa dirinya. Kemudian saat Julia sedang berada di toilet, dia lalu mendengar sebuah suara benturan yang sangat keras. Julia lantas membuka perban di matanya dan ternyata dia sudah bisa melihat dengan jelas. Dia kemudian keluar dan menemukan foto Sarah dan dirinya tertempel di dinding rumah milik Ivan. Suara benturan keras tadi ternyata adalah ulah Ivan yang membunuh Lia dengan sangat tragis. Saat Ivan mulai mendekat, Julia lantas berpura-pura buta dan tidak bisa melihat apapun yang telah dilakukan oleh Ivan. Singkat cerita, saat di meja makan, Evan kemudian menyadari bahwa Julia telah menukar gelas miliknya dengan gelas minuman Julia yang tadi sudah dia beri obat tidur. Untuk memastikan hal itu, Evan kemudian mengajak Julia ke dapur dan membuka apa yang ada di dalam freezer. Terlihat di sana terdapat mayat seorang pria yang ternyata itu adalah sosok Ivan sang perawat yang asli. Saat Ivan mengajak Julia ke rumahnya untuk mengemasi barang-barang miliknya, Julia pun kemudian kabur menyelamatkan diri ke rumah tetangganya. La puerta principal está cerrada. Ternyata wanita tua yang dia datangi ini adalah ibu dari pria yang selama ini meneror Julia dan juga Sarah. Wanita tua itu lantas memukul Julia hingga membuatnya tersungkur dan pingsan di lantai. Ivan yang datang ke rumah ibunya lantas menyadari bahwa sang ibu sekarang sudah bisa melihat kembali. Karena hal itu, Ivan lalu menyuntikkan sesuatu ke mata sang ibu agar dirinya kembali menjadi buta. Beberapa saat kemudian setelah sadar dari pingsannya, Julia mendapati bahwa dirinya telah berada di dalam basement rumahnya bersama pria tersebut. Saat pria itu ingin memperkosa dirinya, Julia kemudian melawan yang berhasil melukai pria tersebut dan bergegas melarikan diri. Setelah berhasil mengunci pria tersebut di basement rumah, Julia lantas menelpon polisi untuk meminta pertolongan. Namun, pria tadi berhasil keluar dari basement dan mematikan seluruh lampu di dalam rumah Julia. Pria tersebut kemudian mencoba menangkap Julia dan berusaha untuk membunuhnya. Hingga pada akhirnya polisi kemudian datang ke rumah Julia dan dengan terlihat kesal Julia lantas mengatakan kepada polisi bahwa selama ini dia benar kalau ada orang yang ingin membunuhnya. Mengetahui dirinya dikepung, pria tersebut lantas melakukan bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Di akhir film, semua kebenaran akhirnya terungkap bahwa mata yang diperoleh Julia adalah mata Ishak, suaminya yang telah meninggal. Mengetahui hal itu, Julia kemudian menangis meratapi mayat suaminya, lalu film ini pun usai. Film yang dirilis lebih dari 10 tahun lalu ini menyajikan sebuah ketegangan yang terasa basi menurut kami. Mengapa banyaknya narasi yang tersaji sepanjang film sedikit membuat kami merasa bosan ketika menonton film ini? Mungkin kami terlalu banyak berharap film ini mampu menyaingi film The Orphanage yang dahulu pernah kami ulas juga. Tapi buat kalian yang tidak masalah dengan narasi yang panjang, mungkin film ini akan sedikit asik untuk kalian nikmati. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 6,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.